tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan, itu memang sudah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat Android TV Bengkulu yang saat ini sedang berada di rumah, jumpa kembali bersama saya Arifin dalam program acara Android TV Bengkulu, dalam program acara Bang Ipin Betanyo. Tentunya pada sore hari ini kita lebih spesial karena kita sembari memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa karena sulit sekali mendatangkan beliau ini. Tetapi sore hari ini alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Samlan LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Aktivitasnya Pak Samlan selain seorang dai di Kota Bengkulu? Alhamdulillah, memang kita ya berdakwah, mengajar ngaji, dan juga kita ada kesibukan mengelola lembaga pendidikan, ada TK IT Robani, ada SD IT Robani, ada SMP IT Robani, ada juga pondok pesantren IT Robani, di sana ada SMP, SMA, dan juga meskipun ini kondisinya anak-anak didik tidak ada di sekolah, tapi sejatinya mereka semuanya tetap sekolah, tetap belajar. Jadi ya dengan menggunakan fasilitas zaman sekarang, ada daring, pakai WA, pakai online dan seterusnya. Jadi alhamdulillah juga, artinya kegiatan ibadah kita, kegiatan dakwah kita juga terus berjalan. Ada juga ceramah-ceramah online juga ada. Hadis itu tidak harus sahih. Hadis dhaif itu kalau bukan untuk membangun hukum, itu boleh. Boleh. Artinya nggak apa-apa dikemukakan dan kemudian diterangkan. Hadis dhaif itu nggak boleh untuk membangun hukum. Jadi kalau untuk membangun hukum baru tidak boleh memang menggunakan hadis dhaif. Membangun hukum maksudnya? Artinya mengatakan halal dan haram berdasarkan hadis dhaif. Mengatakan hukumnya ini wajib, ini sunnah berdasarkan hadis dhaif, itu nggak boleh. Bahwa beredar kabar tanggal 15 Ramadan akan terjadi satu peristiwa besar. Nah, tentunya Ustadz punya kajian-kajian yang sangat pas untuk masalah hadis ini. Ya, perlu diketahui bahwa hal-hal yang bersifat ghaibiyah itu kita tidak bisa memastikan. Jadi hal-hal yang bersifat ghaibiyah itu kita tidak bisa memastikan, dan karena itu memang tidak ada Al-Quran dan hadisnya yang secara sahih menunjukkan suatu peristiwa tertentu itu dengan langsung menunjukkan tanggalnya, harinya, waktunya. Nggak ada seperti itu. Oleh karena itu kita tidak bisa memastikan apa benar nanti di tanggal 15 hari Jumat katanya itu kemudian terjadi tukhon atau peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda kiamat kubroh yang sudah jelas. Tentu saja kita tidak bisa memastikan itu. Teladan kita yang paling utama dalam persoalan ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi saja ketika ditanya tentang persoalan kiamat, itu beliau mengatakan, itu ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Muhammad, kapan kiamat? Nabi menjawab, al-mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad saja tidak pernah menjelaskan itu. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh juga memastikan kapan itu terjadi. Apalagi sudah menunjukkan ini hari Jumat 15 dan seterusnya. Karena sudah kaitan dengan waktu. Sudah kaitan dengan waktu yang dipastikan. Kita harus mengatakan wallahu a'lam. Dan memang tidak ada nas-nas. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan bahwa kapan kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang beredar itu Ustaz bukan kiamat.
Yang beredar itu adalah peristiwa dukhon, artinya sampai peristiwa dukhon pun. Jadi Iya. memang tidak ada penjelasan kapan itu terjadi. Yang ada adalah alamat-alamat. Itu akan terjadi begitu, tapi kapan itu tidak disebut. Dan memang sudah banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi, sudah menjadi kenyataan, itu memang sudah banyak sekali gitu. Tapi kalau terkait dengan dukhon ini belum ada petunjuk khusus yang nyata tanggal berapa, tahun berapa, belum ada. Dukhon itu seperti apa, Ustaz? Dukhon itu asap putih yang kemudian ini meliputi semua manusia, sehingga kemudian tidak jelas lagi mana siang mana malam. Dan kemudian orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan dukhon itu kan tidak disebabkan dari tabrakan antara benda luar angkasa dengan bumi kan? Itu wallah alam. Apa yang terjadi? Bukan disebabkan dari itu. Tidak ada petunjuk. Kita tidak tahu. Yang penting itu terjadi. Bisa terjadi karena itu, bisa juga terjadi yang lainnya. Tapi yang jelas adalah memang ini tanda secara khusus dan menunjukkan bahwa kiamat kubro sudah betul-betul sangat dekat sekali gitu. Dan oleh karena itu kita himbau kepada semua masyarakat tetap tenang. Gitu. Jadi tetap tenang, jangan panik, jangan bingung. Karena bagi orang yang beriman itu tidak ada kepanikan, tidak ada bingung. Bahkan Nabi memberikan petunjuk, kalau kamu tahu besok itu kiamat, sampai katakanlah besok itu tahu kiamat, di tanganmu ada biji kurma, maka tanam. Coba, itu kan menunjukkan kita itu harus selalu tenang ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu tahu besok kiamat, tapi biji ada di tangan, Nabi masih nyuruh nanam. Itu kan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan betapa orang yang beriman itu memang tenang. Termasuk juga kita sampaikan, kita yang hari-hari ini diterpah oleh pandemi COVID-19 ini, ya kita tetap tenang, tetap penuh dengan optimis, tidak perlu panik dan kemudian mengkait-kaitkan ini nanti sebentar lagi kiamat, sudah nggak ada lagi kehidupan. Saya kira tidak seperti itu. Jadi orang yang beriman tetap punya pegangan, punya optimis yang positif, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Oleh karena kita tetap tenang. Karena sebenarnya landasan hadisnya tidak akurat. Oke. Kita memberikan nasihat kepada semua pihak yang bergerak di bidang apapun, niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk yang beraktivitas di Android, di jaringan-jaringan yang bersifat online seperti ini, niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini kita niatkan sebagai bentuk ibadah, maka nanti menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah indahnya Islam. Indahnya Islam itu mencatat semua aktivitas kita yang positif. Kalau itu kita lakukan dalam rangka untuk mengharap ridha Allah, maka itu nanti bernilai ibadah. Dan karena itu catatannya jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan sehingga kemudian menabrak atau melanggar tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sampaikan nasihat ini kepada seluruh para pemuda, para remaja di era milenial ini. Jadi gunakanlah kesempatan yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, tapi ingat, jangan digunakan untuk melawan, melanggar tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada telepon masuk. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Halo, ya selamat sore. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Bengkulu Utara. Dari Bengkulu. Android TV Bengkulu. Ya benar. Dengan Bapak siapa? Silakan Bapak. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanya langsung. Pak Beni. Oh Pak Beni. Silakan Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Samlan. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mau numpang tanya Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau kami
orang puasa, cuma tidak terawih Pak Ustadz. Cuma kami mau terawih di masjid, tidak diperbolehkan kami kumpulan. Iya. Mohon pendapat Pak Ustadz. Iya. Cukup. Cukup itu pertanyaannya. Atau ada yang tambahan yang lain? Ya Pak. Ada lagi Ini pertanyaan yang lain? kita Ya, silakan. Halo Pak, silakan Pak. Sudah cukup? Oke. ya udah cukup Pak. Oke. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bapak Beni dari Kabupaten Bengkulu Utara, Pak Ustadz, Ya. menanyakan tentang tarawih. Ya. Mau tarawih tapi tidak boleh di masjid. Iya. Puasa tapi tidak terawih bagaimana? Iya. Sebenarnya terawih itu perlu kita ketahui dulu bahwa terawih itu tidak harus di masjid. Ya. Terawih itu bisa kita lakukan juga di rumah, bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dengan istri dan anak, gitu. Ya. Oleh karena itu, terawih dalam kondisi apapun kita masih tetap bisa lakukan. Tidak bisa 23 rakaat, bisa 11 rakaat. Nggak bisa 11 rakaat, bisa juga 7 rakaat. Nggak bisa 7 rakaat, bisa juga 3 rakaat. Nggak bisa di masjid, bisa di rumah. Jadi kalau Bapak mau tetap terawih silakan, bisa dilakukan di rumah. Bisa juga berjamaah, bisa juga sendirian, seperti itu. Jadi kalau tidak bisa di masjid, maka silakan untuk dilakukan di rumah. Dan terawih ini hukumnya sunnah, menjadi pelengkap yang sangat utama terhadap puasa kita di bulan Ramadan. Maka silakan tetap dilakukan meskipun di rumah, tidak di masjid. Tapi saya kira di Provinsi Bengkulu masih banyak rata-rata masjid-masjid yang juga tetap menyelenggarakan sholat tarawih, tapi memang dengan terbatas. Terbatas. Nah, kalau kita bisa silakan ikut di masjid kita yang bersifat terbatas itu. Apalagi misalnya di Bengkulu Utara, saya kira di Bengkulu Utara, alhamdulillah mudah-mudahan aman. Ya kan? Aman dan mudah-mudahan insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah COVID ini. Sebenarnya memang ada yang perlu diluruskan yang perlu diluruskan bahwa kita melakukan aktivitas ibadah sangat terbatas itu di tempat yang betul-betul wabah itu tidak terkendali. Mungkin ya seperti barangkali di Jakarta barangkali seperti itu. Tapi kalau di Provinsi Bengkulu alhamdulillah sebenarnya kita wajib bersyukur kepada Allah dan juga mendoakan saudara-saudara kita yang di Jakarta, yang di Bandung dan seterusnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan oleh karena itu ya kita yang sebenarnya relatif masih sangat aman ya tetap beribadah dengan sebaik-baiknya dan hanya saja memang tetap waspada. Tapi katakanlah seperti informasi yang disebutkan tadi bahwa di masjid sana kok tidak ada lagi sholat tarawih, ya silakan sholat tarawih di rumah. Tapi saya kira saya berpesan tetaplah dikumandangkan azan, masjid jangan ditutup sama sekali. Silakan untuk masih tetap sholat berjamaah mungkin dengan kondisi yang terbatas dan dalam kondisi waspada, tapi tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan panik, adik sanak semuanya, jangan panik. Khusnudonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini orang-orang Islam yang punya pedoman, ya kan? Jangan saja tadi sudah kita sebutkan. Kita andaikan besok tahu kiamat saja kita masih diperintahkan oleh Nabi untuk nanam biji kurma, gitu. Ya kalau di sini bukan biji kurma, ya biji tomat, bisa cabai, bisa biji jagung kan. Apa artinya? Kondisi kejiwaan kita tetap tenang, tetap stabil dan kita memang ya tetap waspada. Seperti itu. Kembali ada telepon masuk satu. Sudah terputus ya. Kami persilakan satu lagi penelpon yang ingin menghubungi Bapak Kiai Haji Muhammad Sablan yang ingin menanyakan ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa. Kami persilakan, ada lagi telepon masuk. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat sore, Android TV. Waalaikumsalam. Oke, Bapak dari mana, Pak? Sore Pak Ustadz. Iya, selamat sore. Sore Pak Ustadz. Selamat sore ya, silakan Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak, dari mana? Bapak silakan bertanya. Pak Ustaz, nanya. Ya silakan Bapak, silakan Pak. Dari Pak Yanto, dari Pulau Pai. Ya, Pak Yanto, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Ya, silakan Bapak. Iya, Pulau Pai, Kota Bengkulu. Yang mau ditanyakan, kami berpuasa, kami banyak berpuasa, katanya bisa tarawih di rumah, sedangkan kami tidak ada tidak ada yang bisa lepas tarawihnya, Pak. Gimana hukumnya, Pak? Ya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustaz, langsung saja Pak Nggak Ustaz. bisa terawih di rumah. Oke. Silakan Bapak, Ibu, dan juga anakku semuanya, silakan didengarkan. Gampang. Tidak ada alasan bagi kita tidak bisa sholat terawih di rumah. Karena sebenarnya sholat terawih itu sama saja dengan sholat wajib kita. Kalau kita bisa melakukan sholat subuh, kita bisa melakukan sholat duhur, maka pasti kita bisa juga melakukan sholat terawih. Gitu. Niatnya gampang juga, nggak harus dengan bahasa Arab. Silakan berniat untuk melakukan sholat terawih. Nah, saya sebutkan sholat terawih itu silakan bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam, ya kan? Bisa juga kalau mau 4 rakaat salam. Di sana tidak ada tahiyat awalnya. Gitu. Jadi mungkin gampangnya silakan, kalau supaya nggak susah-susah, silakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan apa yang dibaca gampang. Di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya hafal Al-Fatihah. Lalu kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, silakan untuk membaca surat yang dihafal. Berulang-ulang setiap rakaat. Enggak apa-apa. Andaikan hafalnya hanya qul huwallahu ahad. Maka silakan setelah membaca Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad. Kalau hanya itu kira-kira hafalnya. Seandainya memang begitu. Seandainya hanya hafal itu, atau qul a'udzu birabbin nas misalnya. Kalau hanya hafal itu maka silakan dibaca. Andaikan hanya hafal qul huwallahu ahad 1 ayat saja juga enggak apa-apa, silakan. Jadi agama Islam itu mudah. Andaikan nggak hafal juga 1 pun surat, hanya hafal surat Al-Fatihah, maka baca saja surat Al-Fatihah. Ya kan? Lalu kemudian ruku, lalu kemudian i'tidal, lalu kemudian sujud, lalu duduk, sujud lagi, lalu kemudian bangkit. Seperti itu. Jadi gampang. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau tidak bisa sholat tarawih di masjid, maka silakan sholat tarawih di rumah. Untuk menambah pahala dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata tidak bisa tadi. Bukan tidak bisa karena nggak tahu caranya saja. Jadi insya Allah dengan mendengarkan ini, yang tidak bisa sholat tarawih insya Allah jadi bisa. Karena sama dengan sholat subuh. Sholat tarawih itu sama dengan sholat subuh. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti terakhir silakan tinggal sholat 3 rakaat atau 1 rakaat. 1 rakaat itu disebut dengan sholat witirnya, ganjilnya. Dan itu sama juga apa yang dibaca, berniat sholat witir karena Allah, 1 rakaat atau 3 rakaat silakan. Lalu baca Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad kalau memang hafal qul huwallahu ahad, lalu kemudian ruku, lalu kemudian i'tidal, lalu kemudian sujud, lalu kemudian duduk, lalu sujud lagi, lalu duduk tahiyat akhir, lalu kemudian salam. Insya Allah jelas Bapak yang dari Pulau Pai tadi ya. Insya Allah jadi gampang. Semua bisa melakukan sholat tarawih itu tanpa ada alasan ya Pak Ustaz ya. Nah, sekarang pertanyaan saya pribadi Pak Ustaz. Tadi dari Pak Yanto ya, mudah-mudahan bisa sudah cukup ya atas jawaban dari Pak Kiai Muhammad Sablan. Pertanyaan saya pribadi, seandainya nih di malam hari saya ada aktivitas misalnya pertemuan dengan teman-teman atau misalkan saya ada acara, lalu kemudian ketika azan Isya saya hanya melaksanakan sholat wajibnya saja, sholat Isya, tetapi saya tidak langsung melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawihnya nanti ketika saya sudah pulang sebelum tidur, bolehkah yang demikian? Nggak ada masalah. Tidak masalah. Jadi tidak harus diiringi dari sholat Isya. Jadi sholat tarawih itu tidak harus langsung setelah sholat Isya. Sholat tarawih itu waktunya panjang. Mulai dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi kita bisa melakukan sholat tarawih itu jam 12 malam, bisa jam 9 malam, bisa jam 1, bisa jam 2, bisa jam 4. Jam 4 masih bisa, ya kan? Itu. Sebelum makan sahur ya. Sebelum makan sahur. Dan sekali lagi tidak harus 23 rakaat. Tidak harus juga 11 rakaat.
bisa setidaknya minimal 3 rakaat gitu. Iya. Tapi tentu saja Kalau ya, 3 rakaat berarti tarawih tanpa witir gitu ya? ya Pokoknya tinggal 3 witirnya, rakaat. Ya, dengan tinggal witirnya. witirnya. Dan Ya, witir ya. itulah esensi Iya, daripada esensinya. tarawih. Jadi kita Iya. ngambil intinya, Intinya. kira-kira begitu kan? Ngambil intinya saja. Tapi ya jangan setiap malam hanya ngambil intinya saja. Gitu. Iya, iya. Kita makan ayam itu kan nggak enak kalau hanya hatinya Hanya saja hatinya kan, saja, gitu. benar-benar. Ya kita ingin dagingnya dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu karena sulit dan seterusnya, maka setidaknya witir. Oke. Karena Nabi menyebutkan itu. Faida khifta as-subha fa'utir biwahida. Kalau kamu sampai takut kesubuhan, maka witir satu. Sampai satu rakaat pun Nabi menunjukkan silakan. Silakan, Gitu. ya. Demikian. Sahabat semuanya, penonton Android TV di rumah dan juga Rabbani TV, di akhir acara sebelum kita tutup acara ini, kita mohon kesediaan Bapak Kiai Haji Muhammad Samlan LC untuk berdoa agar kita semuanya tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر والزلازل والمحن يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Android TV Bengkulu, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Muhammad Samlan LC sekaligus sudah memimpin doa agar kita semuanya tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting semoga semuanya kita mendapatkan kesehatan dan segera dijauhkan dari wabah virus corona ini. Segera berakhir dari kota Bengkulu, terutama yang khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Terima kasih Pak Ustadz atas kebersamaannya, atas kesempatan hadir di sore hari ini untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Sahabat Android TV, terima kasih atas kebersamanya. Sampai ketemu nanti di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.